Hai guys, hari ini tanggal 6 Desember 2024, hari Jumat. Hari ini nggak banyak activity. Pagi tadi aku habis dari dokter gigi untuk ya bersihin apa namanya gigi yang rusak gitu di resin. Jadi aku nggak ngerti ya istilahnya apa, pokoknya itu. Jadi aku habis dari dentist, terus aku berhenti ke Starbucks sebentar untuk sarapan. Jadi ya sekedar kayak minum teh sama makan burger, jenis burger gitu. Jadi setelah sarapan pulang, dan hari ini aku mau masak nurungji untuk makan siang kita. Jadi nurungji itu basically kerak nasi yang ya udah jadi kerak, terus dikumpulin dan disimpan. Itu nanti tinggal kita pas saat masak itu tambahin air, didihkan, ready to eat gitu. Jadi itu kayak comfort food gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya badan kita terasa nggak enak, lagi nggak kepengen makan, kita bisa masak itu dan makan itu. Basically like rice replacement seperti itu. Jadi aku memasak itu untuk lunch kita karena suamiku bilang dia lagi nggak kepengen makan berat, jadi pengennya makan something light, sesuatu yang lebih ringan. Jadi dia request nurungji. Jadi ini aku lagi mau masak nurungji. Kemudian tadi juga pas pulang beli tauge. Jadi hari ini aku juga pengen buat banchan, set dish dari tauge gitu. Jadi aku akan tunjukin ke kalian cara masak nurungji sama bagaimana aku buat set dish tauge tadi itu. Oke. Terus hari ini juga sorean nanti aku bakal pergi nonton sama suami aku film Korea gitu. Jadi mungkin aku bakal masukin sekilas iklannya nanti dalam video. Oke, untuk nunjukin ke kalian sinema di Korea itu seperti apa. Oke, mari kita masak. Nurungji. Jadi ini namanya nurungji, kerak nasi yang dibuat jadi seperti ini gitu. Jadi nanti ini kita masukkan ke dalam panci berisi air. Jadi tadi nurungjinya, kerak nasinya dimasukin ke dalam air. Kemudian aku mau nambahin ini white hasik songyungcha. Susah ya baca bahasa Korea. Jadi intinya ini bubuk arang gitu. Bubuk arangnya bisa dimakan yuk guys. Bubuk arang sekitaran setengah sendok gini. Ini aku mau nambahin setengah sendok gini. Aku tambahin ke dalam, lalu diaduk. Terus ini dimasak. Bentar, belum. Oke. Terus ini dimasak pakai api besar. Awalnya pakai api besar dulu ya, sampai dia plup gitu, mendidih bener. Baru kita kecilin apinya, terus masak lebih kurang 1 jam. Oke. Pakai api besar dulu sampai dia mendidih. Sudah mendidih guys. Kalau sudah mendidih, apinya dikecilin sampai yang paling kecil. Oh, jadi mati. Oke, paling kecil. Sudah paling kecil kah? Oke, paling kecil. Terus tinggal tunggu seperti tinggal dimasak lebih kurang 1 jaman gitu. Diaduk-aduk. Nah, nurungji ini sebenarnya style masing-masing orang masak ini berbeda. Ada yang masukin nasi yang udah jadi gitu, dimasukin lagi ke dalam sebagai tambahan. Tapi aku nggak masukin nasi lagi, soalnya nasi aku itu udah dipakai bubuk kari gitu. Jadi kalau dimasukin rasanya entah gimana gitu kan. Pun nurungji aku lagi banyak, stoknya ada banyak, jadi aku nggak perlu tambahin nasi ke dalam gitu. Nah, jadi seperti ini nurungji. Tunggu dia lembek.
Oke guys, sudah sepertinya 45 menitan. Aku mau ngecek dulu bagaimana jadinya. Oh, udah mulai lembek sih. Ya. Oke. Sebenarnya udah jadi sih. Jadi hasil jadinya seperti ini guys. Kayak bubur kan. Bubur versi Korea. Seperti ini. Jadi basically ya nasi tambah air gitu. Beneran nasi kan? So, nurungjinya sudah jadi. Tinggal dimakan. Biasanya ini dimakan bareng kimchi atau kaktugi gitu. Yeay, sudah jadi. Nurungji guys, dimakan bareng kaktugi. Pas di rumah ada kaktugi, jadi yes, makan bareng nurungji. Lunch time. Hai guys, sekarang OTW ke sinema. Aku duluan berangkat, soalnya suami aku belum ready. Jadi aku karena jalannya lambat kan, jadi aku duluan berangkat. Aku mau beli kimbap untuk dimakan di sinema nanti. Kalau sinema di Korea ada jual juga makanan, tapi harganya agak mahal daripada kita beli di luar gitu. Dan no worries, di sana itu nggak ada pengecekan tas. Jadi kalaupun kamu bawa makanan dari luar, yang penting baunya tidak terlalu menyengat. Terus setelah makan kamu bersihin gitu. Jadi nggak meninggalkan sampah. Kalau gitu sih nggak ada masalah ya, meskipun kamu bawa makanan dari luar gitu. Aku pernah loh bawa topoki makan di dalam sinema. So far aman-aman sih. Ya, yang penting itu deh, bersih, jangan buat kotor aja sih. Gitu. Oke, kali ini aku mau beli kimbap. Aku takutnya lapar waktu film dimulai kan. Aku ada bawa snack juga. Ada bawa minuman gitu juga. Jadi ya aku beli kimbap hanya untuk jaga-jaga. Dan lagi tadi kan lunch aku cuma makan 1 mangkok nurungji. Dan biasanya aku nggak kenyang sih kalau makan itu doang. Jadi ya pasti lapar sih waktu nonton nanti. Lagian lebih enak kan sambil nonton sambil makan. Jadi ya. Oke. Belanja kimbap. Beli kimbap di sini. 안녕하세요. 네. 네, 김밥 2개 주세요. 김밥 2개? 네.
kimbap. Aku beli kimbap 2. Guys, kalian bisa beli makan di sini atau beli langsung di counter seperti itu. Kita di Cinema 1 nomor F7 F8. Kita telat guys, dimulai jam 2.50, sekarang udah jam 2.55. Tapi biasanya ada advertise gitu sih, jadi movie-nya belum dimulai. Oke, let's go. Betul kan guys, masih advertise. Oke. Selesai nonton guys, ini ruang sinemanya. Udah nggak ada orang. Yuk, layar. Hai guys, aku baru kembali dari nonton sinema bareng suami tadi, movie date. Dan film yang kita tonton lumayan ya, menurut aku oke lah. Filmnya Hidden Face, nggak tahu kalian udah nonton atau belum. Tapi make sure kalau kalian mau nonton film ini kalian sudah 18 plus ya, karena film ini ya mengandung itu. Jadi ya kalau kalian di bawah 18 sebaiknya jangan nonton. Atau tapi biasanya kalau di Indonesia yang seperti itu biasanya sudah disensor kan. Oke, anyway, I have fun nonton di sinema, dan aku juga nunjukin ke kalian kan sinemanya seperti apa. Jadi ya pulang ke rumah, suami aku nggak balik ke rumah, dia keluar sama temennya. Jadi aku sekarang di rumah sendiri. Dan seperti yang tadi aku bilang, kalau aku mau buat banchan side dish dari tauge. Jadi sekarang aku pengen petik-petik ekor taugenya dulu. Jadi guys, aku tadi pulang dari dentist, nampak ajuma yang jualan di pinggir jalan. Jadi kalau di Korea itu ada ajuma-ajuma gitu yang jualan di pinggir jalan. Jadi mereka taruh barang jualan mereka di atas karpet gitu. Terus sistemnya sudah seperti ini ya guys. Mereka udah jual segala, mereka udah ukur beratnya itu di dalam mangkok-mangkok gitu. Jadi misalnya apa namanya? Misalnya bawang bombay. Jadi bawang bombay berapa biji mereka taruh dalam satu piring gitu. Kita belinya nggak bisa satu dari piring itu, nggak bisa. Kita harus beli langsung satu piring itu gitu. Jadi harga yang dia bilang juga udah satu piring begitu. Nah, kalau misalnya bayam atau daun bawang, cabai, semua udah dalam ukuran satu piring. Jadi kita belinya itu per piringnya gitu. Jadi nggak tahu piringnya itu berapa kilo, nggak tahu sih. Yang pasti udah mereka tentukan sih beratnya kan. Dan harganya ya harga satu piring itu gitu. Kita nggak bisa beli dari piring itu kita mau beli satu biji doang, itu nggak bisa. Oke. Jadi ini
TMI untuk kalian, misalnya kalian ke Korea terus kalian ada nampak ajuma-ajuma yang jualan di pinggir jalan, terus kalian tiba-tiba pengen beli, ini info buat kalian ya, info tambahan doang. Oke. Nah, jadi aku tadi nampak yang jual tauge. Nah, kalau jual tauge dia beda, dia masukin dalam tong besar, gitu. Terus nanti kita tanya aja kita mau beli tauge harganya berapa. Nah, ajumanya bilang minimal beli 2.000. Jadi harganya dimulai dari 2.000. Misalnya kita mau beli 3.000, 4.000 itu oke. But not below 2.000. Jadi aku tadi beli minimalnya 2.000 won. Kita kan hanya berdua, aku dan suami aku. Jadi kita juga bukan tipe yang makan banyak gitu. Jadi kita nggak perlu beli banyak kan. Kita beli 2.000 karena minimal 2.000 kan. Dan ini so much, ini banyak banget berat. Dan taugenya kan bener-bener banyak sih, karena taugenya dia di dalam gitu, agak timpa, agak diteken gitu kan, kempesin gitu. Taugenya bener-bener banyak, setumpuk. Aku biasa beli tauge 1.000-an doang kalau di pasar. Ini minimal 2.000, terpaksa ya beli juga. Dan ya, aku sekarang mau petik ekor tauge. Aku nggak tahu kalian tipe yang mana. Kalau di Korea biasa mereka nggak pernah petik ekor taugenya itu. Jadi mereka langsung beli, cuci, masak. Jadi mereka nggak ada petik ekor tauge gitu loh. Tapi aku di rumah dari kecil itu selalu kalau beli tauge itu petik ekornya. Jadinya aku kalau keluar makan, misalnya aku ke restoran di Indo ya, di Indo pun kalau aku beli ke restoran Chinese itu, beli kue tiao atau beli bihun, itu taugenya ada sama ekor, aku biasa segan mau makan, aku pilih-pilih semua taugenya keluar loh. Gak tahu kenapa ya. Tapi kalau di Korea aku nampak tauge aku makan, sama ekornya makan. Jadi aku bilangnya gimana ya, aku pun agak aneh juga sih. Tapi ya karena aku terbiasa itu dari kecil, kalau tauge itu selalu petik ekor kan. Jadi ya sampai sini pun terbawa. Dan suami aku itu setiap kali nampak aku petik ekor tauge, dia selalu gimana ya, selalu bilang, ngapain ekor tauge dipetik, itu kan bisa dimakan katanya gitu, habisin waktu katanya gitu kan. But yeah, some kind of tradition, not tradition, it's sometimes some kind of habit gitu loh. Kalian tipe yang mana guys? Tim yang petik ekornya atau enggak? Anyway, aku mau petik dulu. Terus setelah petik, cuci, baru aku buat bancan dari tauge. Aku bakal buat kayak simple, dish yang simple doang. Bahan-bahannya juga segampang, jadi kalian di rumah juga bisa buat. Tapi style bancan yang aku buat ini versi aku ya. Ada beberapa orang cara buatnya beda, meskipun bancan yang sama tapi cara buatnya beda. Dan ini aku belajar dari mertua aku caranya. Jadi ya, dan suami aku suka, jadi aku seterusnya pakai cara seperti ini gitu. Oke guys, aku petik-petik dulu ekor taugenya ya guys. Oke guys, aku udah cuci taugenya yang petik ekor. Udah gak punya ekornya. Oke, aku udah cuci bersih air, udah dibilas kayak 2-3 kali. Yang penting udah air bilasannya udah gak kotor, berarti udah oke. Oke, ini aku masukin ke dalam panci isi air. Ini airnya nggak banyak, sedikit doang. Jadi aku masukin ke dalam. Oh ya, taugenya aku nggak pakai semua ya guys, soalnya kebanyakan. Jadi aku pakai sedikit doang, kayak 1/4 dari yang dibeli tadi gitu. Masukin taugenya ke dalam. Oke guys, buka api medium, nggak usah besar kali, medium. Oke, not too big, not too small. And then tutup dengan tutup pancinya. Aku saranin tutup ya guys. Terus nanti dari lubang ini keluar uap kan. Kalau udah keluar uap boleh langsung ditutup. Jangan kelamaan. Kalau kelamaan nanti taugenya lembek kali. Jadi bagusan begitu keluar uap udah langsung tutup api. Tapi jangan dibuka lagi pancinya. Oke, tunggu sebentar. Tunggu sekitar 3-4 menitan, 5 menit deh.
tunggu hingga 5 menit baru buka tutup pancinya. Oke guys, udah nampak keluar uap. Oke, ini boleh langsung tutup ya guys apinya. Nah terus biarkan tutup pancinya tertutup begitu, jangan dibuka sekitaran 5 menit gitu. Katanya, kata mertua aku sih supaya bau taugenya nggak menyengat kali gitu. Oke, kita tunggu 5 menit. Oke guys, sudah 5 menit, udah boleh buka tutup pancinya. Nah, kalau kayak gini, taugenya tetap masih dalam kondisi garing. Oke, sekarang aku mau saring, keluarin taugenya. Terus didinginkan. Pindahkan taugenya ke saringan. Oke guys, sudah dipindahin ke saringan. Jadi ini tinggal tunggu dingin, baru kita buat bancannya. Baru kita masukkan saus. Untuk air taugenya, kalian bisa pakai lagi ya untuk misalnya masak kuah apa gitu, bisa dipakai lagi. Tapi kalau nggak mau ya dibuang aja, nggak masalah. Oke guys, taugenya sudah dingin. Jadi taugenya aku pindahin ke dalam mangkok. Lalu aku mau pakai sesame oil. Sesame oilnya ditakar-takar ya guys, nggak usah banyak-banyak, pakai sedikit aja, kurang lebih kayak setengah sendok makan gitu. Oke, sedikit doang. Kemudian aku mau tambahin sedikit garam. Jadi aku tambahin sedikit garam. Sebenarnya kalau side dish banchan gitu agak asin nggak apa-apa ya guys. Aku tambah lebih kurang 10 ml garam gitu, kayak 2 sendok ini. 3 sendok deh. 3 sendok. Karena kalau banchan memang agak asin nggak apa-apa, namanya juga side dish, jadi dimakan itu bareng nasi. So ya kalau agak asin sedikit nggak apa-apa. Kemudian aku mau tambahin gochugaru, bubuk cabai. Sebenarnya bubuk cabai ini edition ya guys. Kalian kalau nggak mau yang pedas gini aja, terus tambah sesame seed, itu udah oke. Tapi kalau misalnya kalian mau yang agak pedas, boleh tambahin gochugaru. Ini gochugarunya takarannya sesuai kaliannya mau pedas atau gimana ya. Aku suka yang pedas banget sih, jadi aku tambahin banyak. Oke. Sebenarnya gochugaru Korea itu nggak gitu-gitu pedas banget sih kalau dibanding dengan bubuk cabai yang ada di Indo. Masih pedesan bubuk cabai di Indo sih menurut aku. Kemudian terakhir ditambahin sesame seed. Agak banyak sedikit. Oke, baru sekarang tinggal diaduk-aduk. Gitu doang sih udah jadi. Tinggal diaduk. Oke, side dishnya selesai. Kita coba ya guys. Enak. Rada asin dikit, but it's okay. Oke, selesai guys.
Jadi 2 kotak guys. Daily. Bancaan tauge-nya gampang kan? Kalian coba di rumah ya. Nanti tulis di komen setelah kalian coba gimana hasilnya. Akhirnya selesai juga kegiatan hari ini. Jadi ya lumayan ya. Tadi awalnya padahal mikir nggak banyak activity hari ini, tapi ternyata so far banyak juga. Not that much, just so. Jadi pagi setelah dari dentist sarapan di Starbucks, kemudian pulang masak nurungji, kemudian setelah lunch pergi nonton movie date dengan suami, habis itu pulang ke rumah buat bancan side dish tauge. Setelah itu ya selesai. Ternyata banyak juga ya kegiatannya kalau dibilang. Oke, jadi itulah kegiatan santai hari ini. Kemarin itu capek banget kan, soalnya kemarin pergi ke Gamchon, pulang-pulang aku sakit perut, nggak tahu kenapa. Akhirnya aku jadinya ngepost video kemarin itu hari ini. But ya, jadinya hari ini aku ngepost 2 video. Teman-teman nontonnya semuanya. Terus ya, keep supporting me, watching my video until the end, and then put a like, thumbs up, and then share, comment, that show me your support. Itu tunjukin dukungan kalian ke aku dan buat aku lebih semangat untuk bikin video sehari-hari, a day in my life gitu. Thank you guys for watching. See you in another video guys. Bye bye.